Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Terima kasih sudah bergabung malam hari yang indah ini bersama dengan Bapak Gembala, Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, bersama saya Ibu Poppy Munte. Dan malam hari yang indah ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, langsung dari Edmonton, Alberta, Kanada. Dan beliau adalah hamba Tuhan yang sudah melayani di berbagai belahan dunia, di berpuluh-puluh negara. Beliau adalah Dr. Stefan Sos, dan juga malam hari ini kita akan kita akan dipuaskan lagi oleh firman Tuhan, karena judul firman Tuhannya pun luar biasa, mengenai jangan sampai tertipu. Pastikan saudara ikut dari awal pertengahan hingga akhirnya untuk mendapatkan berkat seutuhnya daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga mau mengajak saudara untuk boleh tergabung di dalam sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengadakan siaran langsung, siaran ibadah, terutama di masa-masa PPKM seperti sekarang ini kan Pak Gembala. Kita belum bisa ibadah tatap muka atau ibadah onsite, tetapi ibadah online kita tetap berjalan seperti biasa. Pastikan saudara ikut, dan kami percaya dari setiap firman Tuhan yang ditaburkan, pasti ada yang memberikan jawaban, peneguhan, dan memberikan kekuatan bagi saudara, terutama di masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Dan kami beritahukan juga bahwa acara live sharing firman Tuhan ini diadakan 3 kali seminggu, setiap hari Selasa jam 9 malam, hari Rabu jam 10 malam, dan hari Sabtu jam 1 siang. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa langsung dari negara mereka masing-masing. Dan malam hari ini dengan tidak berlama-lama lagi kita akan, kita akan disambungkan dengan Dr. Stefan Sos langsung dari Kanada. Nah, mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kenapa sih kok siarannya malam banget gitu? Ya, itu adalah karena pada saat kita mengadakannya malam di sini itu masih subuh-subuh di sana gitu. Jadi itu sebabnya. Tapi ini pasti akan memberkati saudara. Jadi sambil mungkin ada di antara saudara yang istirahat atau mau tidur, sudah doa, saudara mendapatkan firman Tuhan lagi, berkat lagi untuk boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Yes. Oke? Yes. Yeah. Hello. Hi. How are you? How are you? Good. I'm alone today. Yeah, we miss Ibu. Yes. We hear that she is visiting sister. She's enjoying herself with her sister. Yes. Oh. Yeah. She's taking me time. Yes. Yes. Yeah. We still can. It's very nice, because she doesn't get to see her that often. Oh yes. Yeah. Is it in the different town or different? Yes, it's about 1,000 kilometers from here. Wow. Oh. Yes. Yeah. By plane? No. Oh, by driving. Driving. Oh. No, she flew. She flew. Oh, she flew. Yes. Wow. Usually we drive, but now she flew. Yes. That's good. Yeah, that's good. Yeah. So how is Canada? Good. COVID free? Yeah. Not free, but much less than what it was, yes. Amen. Praise God. We are still struggling here. Yeah, I read this in the paper and I read this in the news, yes. We are praying. Yes. Thank you. But you know what? Yeah, you know what? People have to also obey. Yes. Canadians have learned one thing: if you obey, it's going to be shorter. Yeah. The thing is some people still sounding in internet. It is something like conspiration or whatever. Stupid. We're going to be talking about that deception. Cannot wait. Yeah. We are going to be talking about it. Okay, shall we start? Okay, so let's pray and then we're going to start. Let's pray. Yes. Okay. Lord, we want to live a life of integrity and truth and uprightness. Bapa, kami rindu untuk memiliki hidup yang penuh dengan integritas, kebenaran,
dan juga hal yang benar dalam hidup kami. So that your greatest blessings can fill our lives and our future. Sehingga berkat-berkat terbesarmu bisa memberkati kehidupan kami dan masa depan kami. Holy Spirit, we ask you now that you give us the divine guidance and protection. Roh Kudus, kami meminta saat ini biarlah kiranya Engkau memberikan pimpinan ilahi dan perlindungan against every lie and untruthful teachings that are around us. Untuk melawan setiap kebohongan dan juga pengajaran-pengajaran yang salah dalam hidup kami. Even the methodologies that are being practiced in churches that are against your word, we pray, protect us from it. Meskipun itu sudah banyak diajarkan dalam metodologi yang ada di gereja, tetapi itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Because the only thing we desire in ours is that our lives would glorify your name. Karena satu-satunya yang kami rindukan dalam kehidupan kami adalah hidup kami mempermuliakan nama-Mu saja. Yes. And this I pray in the precious name of Jesus. Dan ini kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Well, we're going to be talking about deception. Do not be deceived. Nah, hari ini saudara kita akan membicarakan mengenai tema ini, yaitu jangan sampai tertipu. Yes, we're going to read two scriptures to begin with. First one is James chapter 1 verse 16. Nah, kita akan membaca dua ayat, yaitu yang pertama Yakobus 1 ayat 16. Yes, and then we're going to read Matthew 24:4. Dan selanjutnya kita akan membaca Matius 24 ayat 4. Yes, so James 1:16 says, "Do not be deceived, my dear brothers and sisters." Dan di ayat Yakobus 1 ayat 16 dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. And then he goes on and explains now about the deception itself. Dan kemudian dia melanjutkan dan menjelaskan mengenai kesesatan itu. But in Matthew chapter 24 verse 4, Tetapi dalam buku Matius 24 ayat 4, it says, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and they will deceive many." Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yeah. Now, in that we see people that are secretive are only because they have secrets. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada banyak orang yang bersikap hati-hati adalah karena mereka memiliki banyak sekali rahasia. Yeah. Someone said instead of repentance, people are getting all kinds of counterfeit spiritual experiences. Nah, banyak orang berkata ketimbang mereka bertobat, mereka lebih memilih untuk menyatakan membuat satu pengalaman spiritual yang palsu. Ya. Yeah. And that seems to be almost no discernment at all. Why are they doing like that? Dan hampir tidak ada penjelasan yang bisa tepat mengapa mereka melakukan seperti itu. You see, the focus of Satan is the same for the last 6,000 years. Saudaraku, apa yang menjadi alasan bagi setan itu adalah sama seperti ribuan tahun yang lalu. Because he wants us to deceive so that we would believe that the passing pleasure of sin are more satisfying than the obedience to Christ. Dia ingin sekali memberikan pengertian ini kepada kita, yaitu bahwa kenikmatan duniawi dan dosa itu jauh lebih menyenangkan daripada kepatuhan kepada Tuhan. And many Christians fall for that. Dan banyak orang Kristen yang jatuh pada tipuan setan ini. You know, they feel, that things of this world satisfy more than Christ. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang dari dunia ini jauh lebih memuaskan daripada Kristus. Nothing is more common on earth to deceive and to be deceived. Tidak ada yang lebih umum di dunia ini selain menipu dan tertipu. And especially young people,
are being deceived a lot in these last days. Dan terutama bagi anak-anak muda saudara, ada banyak sekali antara mereka yang tertipu pada hari-hari akhir zaman ini. Because they're always looking for something. See, old people, they have something, but the young people, they're looking for something. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak muda banyak mencari sesuatu, saudara. Kalau orang tua mereka sudah memiliki sesuatu, kalau anak muda mereka masih mengejar dan mencari sesuatu. And that's why they are vulnerable to be deceived. Dan itulah sebabnya kenapa anak muda banyak sekali yang rentan terhadap tipuan. It says, it is more shameful to distrust our friends than to be deceived by them. Mereka bahkan berpikir banyak di antara mereka yang memiliki pengajaran seperti ini adalah lebih memalukan kalau kita tidak mempercayai kawan ketimbang kita ditipu oleh mereka. Yeah, see, some counterfeits reproduce so very well the truth that it would be a flaw of judgment not to be deceived by them. Nah, beberapa, ya. Can again, sir, again, please. Yeah, it is more shameful to be distrust to our friends than to be deceived by them. Adalah lebih memalukan kalau saudara itu tidak percaya kepada kawan ketimbang ditipu oleh mereka. Yeah, why? Because some counterfeits reproduce so very well the truth. Karena beberapa alasan-alasan itu menciptakan lebih banyak kebenaran. That it would be almost like a flaw of judgment if you'll be not deceived by these things. Dan itu akan menyebabkan saudara menjadi dapatkan celah daripada semua penilaian saudara ketimbang saudara mengikuti semua kebenaran itu. Yeah, Barbara and I, we like to watch one show in German, and it is the show where you bring stuff to that place and they assess, they analyze, they examine it, and they tell you how much it's worth. And then they ask you, do you want to sell it for that money or not? And you can sell it if you want, or you can keep it. One more time, please. It's a bit, the audio. Connection, audio connection is not. Oh, one more time, please. Yeah. Sorry. Barbara and I, we are watching this German show where people bring items from different places, from home, and say, I would like to sell that. Can you see how much it's worth? And then if the worth is good, then they will sell it. Nah, Ibu Barbara dan Dr. Sos, mereka suka sekali menonton satu acara dari Jerman yang menceritakan tentang orang-orang yang mengambil barang-barang daripada rumahnya, kemudian menaksir harganya, dan kalau harga taksiran itu cukup bagus, mereka akan menjual barang itu ke sana. Yeah, and one day this man came with a diamond ring, and he says, I bought this diamond ring for my wife. It's very expensive. Dan satu kali ketika di acara tersebut ada seorang pria yang membawa cincin berlian. Dan itu adalah cincin berlian yang diberikan kepada istrinya. Dan dia berkata dia membeli cincin itu dengan harga yang sangat mahal. And so when the expert was looking at the ring and examined the ring, he found out this was not a diamond ring. This was a glass ring. It is a glass instead of a diamond in it. Dan ketika ada ahli yang melihat cincin tersebut, dia menemukan bahwa cincin itu adalah terbuat dari batu kaca, bukan dari berlian. Jadi selama ini itu adalah batu kaca dan bukan cincin berlian. It looked like real diamond. Kelihatannya seperti berlian asli. And he spent thousands and thousands of euros to buy the ring. Dan dia menghabiskan ribuan euro untuk membeli cincin tersebut. And now he was told it's worth less than $200. Oh, dan sekarang dia mendapatkan kenyataan bahwa cincin tersebut tidak lebih harganya daripada $200. He was deceived. Dia tertipu. So the question is now not being all deceived, but we can deceive our own self. Nah, sekarang pertanyaannya bukanlah mengenai tipuannya, tetapi bahwa kita bisa menipu diri kita sendiri.
For example, we can believe that the self-confidence that we have would lead us to success. Sebagai contoh, salah satu tipuannya adalah kita percaya bahwa kepercayaan diri kita akan membawa kita kepada satu tempat kesuksesan. And many thought, that's true. And so they were trying and they failed. Dan banyak orang yang berpikir bahwa itu adalah hal yang benar dan mereka mencoba dengan keras untuk melakukannya dan mereka gagal di sana. One of the pastors that I knew just from distance, he said, that one day he believed that he can do real well with judo. Dan satu kali ada seorang pendeta juga tuh, saudara, dia seorang neurologis dan dia berpikir bahwa satu hari dia bisa melakukan dengan baik yang namanya olahraga judo. Yeah, he was from Chinese background and he says, we always practice this. I should be okay. I can do that. Dia dari latar belakang suku Chinese, saudara, dan dia berkata, kami sudah sering melakukan ini dan saya pasti bisa melakukannya. So he watched some videos of those guys, how, they do that. He said, I don't even have to train. I can go there and I can win. Dan dia pun menyaksikan beberapa video mengenai judo itu. Dan dia berkata, aku bahkan tidak perlu latihan. Aku bisa langsung ke sana dan aku akan menang. So he went to the competition. Jadi dia pergi mengikuti kompetisi. And the first challenging man that he got, he was so bad. No, he says in the first few seconds, he was done, finished. He couldn't do anything. Dan orang pertama yang dia temui pada perlombaan tersebut langsung menjatuhkan dia hanya dalam hitungan beberapa detik saja. So they took him off the list, say, you go home because you have no qualification for that kind of a sports. Lalu mereka, panitia tersebut pun memulangkan orang tersebut karena berkata bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti olahraga seperti ini. Now that he realized that he has no future in judo, so he says, I'm going to Bible college and I'm going to become a pastor. Dan setelah dia tahu dia tidak punya masa depan dalam olahraga judo, akhirnya dia masuk ke sekolah Alkitab dan mau menjadi pendeta. But now his self-confidence is gone. Now he has only confidence in Christ, and he's a very good pastor. Yes, amen. Dan setelah kepercayaan dirinya hilang, saudara, akhirnya dia hanya memiliki kepercayaan diri di dalam firman Tuhan, dan sekarang dia sudah menjadi seorang pendeta yang baik. Yeah. The other thing that we can deceive ourselves is believing in cliches as the gospel truth. Dan lainnya yang tipuan lainnya yang selalu kita percayai ialah kita percaya kepada klise daripada kebenaran dan Injil. Ya. I don't know if you get the Again, sentence. one more time. Yeah. Yes. Please. Yeah. Could you repeat again? A lot of Christians who are longer in the church are more prone to believe in cliches, the gospel truth than young people. Banyak orang yang sudah lama di gereja, mereka lebih percaya kepada hal-hal klise daripada orang-orang muda yang ada di gereja. The new teaching we have today is, that we have to contextualize the gospel. Pengajaran yang baru-baru ini sering diajarkan di gereja adalah mengenai kita harus memahami firman Tuhan itu secara kontekstual. Yeah, and this has been taken in the wrong direction. Dan ini sudah dibawa ke arah yang salah. Because the way the gospel is written to us is for every generation and for every culture, for every situation. Karena cara penulisan daripada Alkitab ini sesungguhnya adalah untuk setiap generasi, untuk setiap kultur atau latar budaya, dan juga untuk setiap orang. Yeah.
And modern pastors today, they are declaring that you have been forgiven by Christ. All your sins have been already forgiven. You can live up your life the way you want it because your sins are already forgiven. Dan banyak pendeta di zaman modern ini yang mengajarkan bahwa kamu sudah ditebus oleh Kristus, kamu sudah diampuni oleh Kristus, dan karena semua dosamu sudah diampuni, kamu bisa hidup sebagaimana kamu mau, karena dosamu sudah ditebus. So why do people believe that? Jadi kenapa banyak orang percaya pada hal seperti itu? Because these are pastors with thousands and thousands of church members. Karena itu adalah pernyataan yang keluar dari pendeta yang memiliki ribuan dan ribuan anggota gereja. Paul had a problem with that already when he was still working here on earth. Paulus memiliki masalah dengan hal-hal seperti tadi itu ketika dia masih ada di dunia. In Galatians chapter 6 verse 3, dalam buku Galatia 6 ayat 3, yes, 6:3. It says, if anyone thinks that they are something when they are not, they deceive themselves. Yes. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amen. You know, you would think there is no people like this, right? Ya. Saudara mungkin berpikir bahwa tidak ada orang seperti ini tentunya. Because it doesn't say if anyone thinks that they It doesn't say if anyone think what? Again, please come again. is Please. someone. It doesn't say someone. It says something. Something. Ya, Oh, okay. karena di sana dikatakan, di ayat Galatia 6 ayat 3, dikatakan dia bukan seseorang, tetapi dia adalah berarti sesuatu. You know, a proverb that I read once says like this: man is not what he thinks he is what he hides. Amsal mengatakan bahwa seseorang itu bukan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tetapi dia adalah sesuai dengan apa yang dia sembunyikan. See, if I would know what you hide, I would know who you are. Perhatikan saudara, kalau saya tahu apa yang saudara sembunyikan, saya akan tahu siapa saudara. Because we only see what people want us to see now, what they disclose or reveal to us. That's all there is. Yes. Karena kita hanya melihat apa yang orang singkapkan atau tunjukkan kepada kita sebagaimana dia ingin kita melihatnya. And you know, we can make ourselves believing that we are actually something. Dan kita juga bisa membuat diri kita percaya bahwa kita adalah sesuatu yang berarti. Now, Come again, please. I mean, Sekarang, ya, yes. So, if we can make ourselves believe in things of ourselves, nah kalau kita bisa mempercayai, memiliki keyakinan atas diri kita, and a lot of times it's not even true. dan seringkali apa yang kita pikirkan, keyakinan kita itu tidaklah benar. Sorry. Bless you, sir. Yeah. So now we have, if anyone thinks, you know, that they are someone like from position of tribal situation or maybe societal status or maybe education or whatever, if you think I am someone, Kalau saudara melihat dari latar belakang misalnya suku, ras, kemudian pendidikan, dan dari situ saudara menganggap bahwa aku adalah sesuatu atau seseorang yang berarti, at least there is some truth to that. paling tidak ada sesuatu kebenaran di dalamnya. Yeah. If you live in Sumatra, you know, you're from a tribe Batak, you know, you are someone, right? You know that. Yeah. It's true. Yeah. Kalau saudara adalah dari Sumatera dan kemudian saudara memang adalah sesuatu atau seseorang yang berarti karena ras atau suku saudara. But
if you would dress yourself, as being let's say European or something else, and you would think, no, I'm European because I dress like a European, that's not true. That's a deception. Tetapi kalau saudara berpakaian seperti orang Eropa dan saudara berkata, aku adalah orang Eropa, dan saudara menganggap diri saudara orang Eropa, itu tidak benar, itu adalah tipuan. Yes, in Deuteronomy chapter 11 verse 16, dalam buku Ulangan 11 ayat 16, Deuteronomy 11:16, ya, Ulangan 11:16 dikatakan, but be careful, do not let your heart be deceived so that you turn away from the Lord and serve and worship other gods. Lihatlah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. See, there are those who think, that they know Jesus, but really they don't. Ada beberapa orang, kelompok orang yang berpikir dia benar-benar tahu Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya dia tidak mengenalnya sama sekali. Yes. Saved or self-deceived? It's a question. Diselamatkan atau menipu diri sendiri, itu adalah satu pertanyaan. Yeah, because many people believe they are saved, but they are actually not. Karena banyak orang berpikir bahwa dia sudah diselamatkan, tetapi sesungguhnya dia tidak diselamatkan. I was just preparing a study that I'm going to be teaching in a seminar in Europe on, repentance and being born again. Saya sedang mempersiapkan satu bahan yang akan digunakan untuk seminar di Eropa, yaitu mengenai pertobatan dan lahir baru. Yeah. There's a difference between repentance and being sorry for something. Ada perbedaan yang sangat jelas dengan pertobatan dan merasa menyesal terhadap sesuatu. Yes. And many people are only sorry because they've been caught in a situation or whatever that me, and they say, I'm so sorry, but that's not repentance. Ya, karena ada banyak orang yang baru menyesal dan dianya berkata, aku minta maaf, tetapi pernyataan maafnya itu bukanlah yang namanya pertobatan. Yeah, and then they go to a church where pastor sees someone a bit sorry and say, oh, you're a Christian now, I'm going to pray with you, you pray the prayer with me, and now you're a believer of Jesus Christ. Ya, banyak orang yang karena dia tertangkap basah, saudara, barulah dia pergi ke gereja dan minta maaf dan minta ampun kepada pendetanya, dan lalu pendetanya pun berkata, oh sekarang kamu sudah bertobat, kamu sudah jadi orang Kristen. Seperti itu prosesnya. And they have never born again, they are not having a relationship with Jesus Christ, nor they are a child of God. Padahal sesungguhnya orang yang demikian, mereka itu tidak pernah lahir baru, tidak pernah menerima Tuhan Yesus, tidak ada pernah Yesus di hatinya, dan mereka tidak menjadi anak-anak Allah. Yeah, and so you have people in churches who are either saved or self-deceived. Jadi di gereja ada orang-orang yang entah dia diselamatkan atau sesungguhnya dia hanya menipu dirinya sendiri. See, Satan has three primary strategies how he gets us to get into that situation. Setan, saudara, dia punya 3 strategi utama untuk membuat kita masuk dalam situasi seperti itu. Yeah, the first one is vanity. Yang pertama, Vanity. sebentar ya, vanity. Sorry. Vanity. Wait ya. Vanity is like self-importance, conceit. Oh, yang Kesombongan. pertama yaitu adalah kesombongan. Yeah, there you go. I think that's the right word. Psalm 12 verse 2. Mazmur 12 ayat 2. Yeah. It says, everyone speaks lies to his neighbor. Dikatakan di sana bahwa setiap orang, mereka yang berkata dusta kepada orang lain. Now, this is not like the intentional, I'm going to lie to you. But they speak things to their neighbor that are actually maybe good things for him, but they are not true. Nah, ini bukan seperti satu situasi yang memang diniatkan untuk berbohong.
tetapi mereka menyampaikan satu cerita atau kisah yang menguntungkan dia, tetapi tidak benar sesungguhnya. We had a neighbor now many years ago, and his wife has this idea: instead of buying flowers, she bought plastic flowers, fake ones, and she put it alongside of the driveway so that it would always be nice, and look good. Nah, kami dulu memiliki seorang tetangga yang istri daripada tetangga itu suka menanam bunga-bunga plastik di pinggiran daripada halamannya, sehingga ketika orang lewat dan melihatnya selalu kelihatan cantik tamannya. So one day I was outside and she says, "Don't you like my flowers?" Jadi satu kali saya sedang ada di halaman saudara dan ibu itu berkata, "Tidakkah kamu suka dengan bunga-bungaku?" No, I had a choice. I could say, "Oh, I love them. That looks so beautiful." Saya bisa saja berkata, saudara, "Oh, ini indah sekali, saya suka mereka semua." But I hate plastic flowers. Tapi saya sebenarnya sangat membenci bunga plastik. Don't put them in the ground. I mean, if you hang them up on the wall is one thing, but don't put them in the ground because they are fake. Jangan, kalau bunga plastik, jangan ditaruh di tanah karena dia adalah bunga palsu. Kalau mau ditaruh di atas dinding atau di mana sebagai hiasan, ya tidak masalah. Tapi jangan ditaruh di atas tanah. So I did what Jesus did always. He answered question with a question. Jadi saya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. I said, "Do you like it?" Lalu saya berkata, "Kamu suka ya?" "Oh yes," she says, "I love them." Lalu dia menjawab, "Iya, betul, saya sangat suka." I said, "That's all what it matters." Lalu saya pun berkata, itu saja yang paling penting. So easily we would say, "Oh, I love this. This is beautiful." That's a lie. There's no truth that we are deceiving them. Dengan mudah kita bisa saja berkata, "Oh iya, memang bagus sekali." Itu mudah cara menjawabnya. Tetapi sesungguhnya itu adalah kebohongan. Yeah, the other thing that the devil uses as a strategy is flattering. Satu hal lagi yang suka dipakai oleh setan sebagai jalannya untuk menipu, yaitu adalah dengan membuat melebih-lebihkan. Yeah, and the psalmist in Psalm 12 verse 2 says something about that. Dan dalam buku Mazmur 12 ayat 2 dikatakan, it says, "With flattering lips and a double heart they speak." Dikatakan karena mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Oh, when I was a pastor still, working in the church, I tell you, I had this all the time. Dan ketika saya menjadi gembala, saudara, dan masih memimpin jemaat pada saat itu, saya punya masalah dengan hal ini setiap waktu. Double-hearted. They say something to your face that they never believe. Hati yang bercabang. Mereka mengucapkan sesuatu yang sesungguhnya mereka sendiri tidak percayai. And I always had to navigate between the truth they're telling or the lie that they are spreading. Dan saya berusaha selalu menemukan yang mana antara kebenaran dan kebohongan yang mereka sampaikan dalam hati yang bercabang itu. And sometimes I would notice this in my spirit. I would say, "Why do you need to say that? It's not even true. It's better if you don't say anything like that." Dan saya sering sekali berpikir seperti ini, saudara. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Itu tidaklah benar. Kenapa kamu ada mengucapkan perkataan seperti itu? Karena kenyataannya tidak seperti itu. But we wanted to say something nice to you. I say, "But this nice is a lie. This is not nice." Dan mereka pun menjawab, "Tapi kami ingin mengatakan sesuatu yang kedengarannya manis bagimu." Tetapi saya berkata, tapi itu tidaklah benar. Itu adalah satu kebohongan. The Bible says we need to speak the truth. Alkitab berkata bahwa kita perlu mengucapkan kebenaran. Yeah. Flattery always becomes the spoken language in a culture. Melebih-lebihkan itu adalah satu cara berbicara di dalam satu kultur.
Again, please. Yeah. Where people give themselves to vanity. Di mana mereka menyerahkan diri mereka kepada kesombongan. Iya, iya. Yeah. It's saying only what other people want to hear. Yaitu mengucapkan sesuatu yang hanya ingin didengar oleh orang lain. And hearing only what you want other people to say. Dan mendengarkan hanya apa yang orang lain ingin sampaikan pada saudara. I don't want to hear something that I don't want to hear, so I'm always kind of protecting myself in that sense. Saya tidak mau mendengarkan apa yang saya tidak inginkan daripada orang lain. Itu sebabnya untuk hal tersebut, saya selalu berusaha melindungi diri saya. Yeah, but this is a deception. Tetapi saudara, apa yang dilakukan dengan kehidupan seperti itu juga adalah satu tipuan. Yes. Yeah, we always want to be hearing the truth, not what we want people to say to us. Yes. Karena sesungguhnya kita itu selalu ingin mendengarkan kebenaran, bukan apa yang orang ingin sampaikan kepada kita. Amen. The other thing, the devil uses, strategy of the devil is blasphemy. Satu hal yang lain yang suka dipakai oleh setan untuk menipu kita, yaitu adalah fitnah. Yeah. In Psalm chapter 12 or Psalm 12, verse 4, dalam buku Mazmur 12 ayat 4, it says, with our tongue we will prevail, our lips are with us. Who is master over us? Dikatakan di sana, dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? So they are putting themselves over God. Jadi mereka meletakkan diri mereka di atas Tuhan. And that is the deception that comes all the way from Garden Eden. Dan itu adalah penipuan dan juga penipuan yang dilakukan oleh setan semenjak di Taman Eden. He says, you shall be like God. Karena dia berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. And that's why Psalmist says, who is master over us? No one. We are it. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur tadi, siapakah yang menjadi Tuhan atas kami? Kamilah Tuannya. It's amazing, that so many times we put ourselves over God. Seringkali saudara, inilah yang sangat mengerikan, yaitu seringkali kita menempatkan diri kita di atas Tuhan. We make decisions because we think we can do better than God can do. Kita membuat keputusan-keputusan karena kita berpikir kita bisa melakukan lebih baik daripada apa yang Tuhan lakukan. One time when I was still teaching in one of the Bible colleges, talking about God's sovereignty. Dan satu kali ketika saya sedang mengajar di sekolah Alkitab, mengajarkan tentang kebesaran, kemahabesaran Tuhan. And one of the pastors sitting in that class says, you know what, Doctor, he says, if I would be God, I would eliminate Satan when he sinned, get rid of him, and there would be no evil, there would be no problems, and everybody now be living happily. Dan satu orang pengajar di sana berkata kepada saya, Pak Dr. Sos, kalau saya adalah Tuhan, saya akan membasmi setan saat dimana dia melakukan kesalahan, sehingga manusia bisa hidup bebas saat ini tanpa ada melakukan dosa. Do you realize you just blaspheme, you are setting yourselves over God, saying, if I was God, I would do better than God does? Well, what kind of a talk is this? Apakah saudara menyadari ketika dia berkata seperti itu, sesungguhnya dia sedang menista Tuhan, seolah dia membuat keputusan jauh lebih baik daripada Tuhan terhadap apa situasi yang terjadi sekarang ini. And that's what happened many times when things happen to us. We elevate ourselves over God. If I was God, I would do this. I would punish these people. I would bring this on them or do this. No. And that is so dangerous. Dan itulah yang sering atau kerap terjadi, kita berpikir, kalau saja aku jadi Tuhan, aku tidak akan melakukan seperti itu, aku akan menghukum ini. Dan ini sangat berbahaya karena seringkali
tanpa sadar kita melakukan penistaan kepada Tuhan. Yes, James 1:12 says, "Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself." Yakobus 1 ayat 12 mengatakannya dengan sangat jelas di sana. Jadilah pelaku firman, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. James 1:12. Ya, James 1:12. 22, yes. James 1:22. James 1:22. Ya, oke. Dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. You see, that's another way we do self-deception is by not doing. We're only hearers, but not doers of the word. Begitulah caranya kita menjadi penipu diri sendiri, yaitu adalah kita hanya sekedar mendengar firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Yes, and if we don't do that, we get into the situation where we believe different type of spirits. Dan ketika kita tidak menjadi pelaku firman, kita masuk dalam situasi di mana kita menjadi digerakkan atau mempercayai roh yang berbeda. Yeah, 1 John 4 verse 1. Dari 1 Yohanes 4 ayat 1, it says, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world." 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. You see, First Church, and the churches that were established there, they faced a lot of these people come into their churches as false prophets, declaring themselves something. Gereja mula-mula mengalami hal yang sama seperti mereka didatangi oleh banyak nabi-nabi palsu yang menyatakan dirinya sebagai sesuatu atau seseorang, padahal dia bukan seperti itu. In another part of Scripture says, if many will come in my name, claiming I am the Messiah. Dan dalam bagian lain di Alkitab dikatakan bahwa akan ada banyak orang berkata bahwa dialah Mesias, mengaku dirinya Mesias, padahal bukan dia. Now, because the word Messiah means the anointed one, karena arti daripada kata Mesias adalah yang diurapi. See, those people come to churches and they are saying, I am the anointed. Dan orang-orang yang demikianlah yang datang ke gereja dan berkata, akulah yang diurapi. Now, in the charismatic language, you would say, oh, this man is very much anointed of God. But that's not what they mean. Nah, di dalam bahasa orang karismatik, saudara, dia selalu berkata seperti ini. Oh, inilah orang yang diurapi Tuhan, padahal bukan seperti itu maksudnya. When you study their theology, you realize these people actually mean that they are the Messiah. Kalau saudara mendengarkan teologi dasar mereka, saudara akan mendapati bahwa mereka hanya berusaha mengatakan inilah Mesias itu. And they bring teachings, they are new and they are so, wow, this man knows so many things. He understands God so good. And it's a false teacher, false prophet. Dan mereka akan datang membawa pengajaran-pengajaran yang baru, yang kedengarannya segar. Dan orang-orang akan berpikir, oh seperti ini rupanya yang Tuhan inginkan. Padahal apa yang mereka ajarkan, itu adalah pengajaran-pengajaran sesat. Yes, and this false prophet, is in a different way, not just talking spiritual things, but just proclaiming things that they interpret of times that we live in now. Dan mereka, nabi-nabi palsu ini tidak sekedar datang untuk mengajarkan pengajaran yang salah, tetapi mereka itu mendeklarasikan pengertian-pengertian tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu-waktu saat itu. And unless they are revealed by the truth of the Spirit, they will deceive many. Dan ketika mereka tidak menceritakan berdasarkan pimpinan daripada roh
Dan maka mereka akan banyak sekali menipu dan menyesatkan orang-orang. That's why we need the gift of the discernment of spirit, the spiritual gift, so that we can acknowledge and identify these people and get them out of our midst. Itu sebabnya kita perlu memiliki kemampuan untuk membedakan roh, sehingga kita bisa mengenali orang-orang seperti ini, dan ketika kita mengetahuinya, kita akan mengeluarkan mereka dari tempat kita. When I came to Canada, I wanted to buy myself a car so I can drive around, go to work and so. Ketika saya pindah ke Kanada, saudara, saya ingin membeli mobil sehingga saya bisa pergi ke tempat kerja atau ke beberapa tempat lainnya. So I bought myself Chevrolet Impala SS Super Sport convertible. Jadi saya membeli mobil Impala Chevrolet Super Sport yang bisa dibuka atapnya. Wow, that looks so amazing. Me sitting in a convertible car and driving through town. Wow, I made it. Dan saya sangat suka pada mobil itu karena saya berhasil memilikinya. Ketika saya menaiki mobil convertible yang atapnya bisa dibuka itu melewati terowongan. Sangat senang sekali, saudara. And the salesman said to me, "This is such a beautiful car. It runs so well. Everything is so nice. You got yourself a real good car." Dan pada saat itu hati saya berkata, mobil ini sangat baik. Dia jalannya sangat bagus. Dan keadaannya juga sangat baik. Kamu mendapatkan mobil yang sangat-sangat baik. And then came first oil change. Dan kemudian datanglah waktu untuk mengganti oli. And the guys changed my oil, and I came to pick up the car. Dan orang yang mengganti olinya itu, saudara, ketika saya datang untuk menjemput mobilnya. And when I turned on the engine, it was going, and I said, "Wow, what's going on in my car?" Dan pada saat saya menyalakan mesin mobilnya, tiba-tiba bunyinya itu rata-tata kayak gitu. Lalu saya bingung, apa yang terjadi pada mobil saya? It feels like the engine is going to fall apart. Seolah-olah rasanya mesinnya mau hancur berantakan. So I went back into the shop and I said, "Wait a minute, what did you do to my car? It was running so nice before, and now look what happened now." Lalu saya pun datang kepada orang yang mengganti olinya dan berkata kepada dia, "Apa yang kamu buat kepada mobil saya? Tadinya dia bagus, sekarang kok malah jadi seperti ini." He says, "Whoever sold you the car." Dia berkata, siapa saja yang tadinya menjualkan mobil ini kepada Anda, they put additive to the oil. It was very sticky oil thing, so that the engine was quiet. It was not running loud. Jadi dia meletakkan satu zat aditif yang melekat di dalam mobilnya, mesin mobilnya, sehingga mobilnya itu tidak berbunyi seperti tadi, tetap diam. You need overhaul on your motor because it's not going to run. Turun mesin, saudara, karena itu tidak akan bisa jalan lebih lama lagi. And I can see even today, the salesman, the guy, the mechanic goes to me and says, "Sir, you have been deceived." Dan saat Dr. Sos berkata seperti ini, saudara, dia masih bisa membayangkan orang itu ketika berkata kepada dia, "Pak, Bapak sudah ditipu oleh mereka." All the joy of my beautiful car is gone. Now I'm looking at a car that needs a lot of fixing. Dan semua sukacita saya memiliki mobil baru tadi itu sudah hilang, saudara. Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah mobil yang perlu banyak sekali perbaikan. I thought I cannot be deceived like that. Saya berpikir saya tidak bisa ditipu seperti itu. And you see, many times if you believe it is impossible for you to be deceived because your intellect, because your pedigree, because your church affiliation or occupancy, seringkali, saudara, ketika saudara berpikir saudara tidak bisa ditipu, adalah karena saudara adalah orang pintar, saudara dari keturunan orang hebat, ada hubungan dengan orang gereja, dan segala macamnya. I can tell you right now, you are already deceived. Yes. Saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa saat ini sesungguhnya saudara sudah tertipu.
So the same theme is deception, and now the question is, how are we going to avoid that? Jadi pertanyaan yang sama dengan mengenai tipuan tadi adalah bagaimana caranya kita supaya tidak tertipu. Ya. 1/3 of population have been deceived with a jab, the things that they, are talking about, how COVID-19 is a conspiracy. There is no truth that, that all the things that they say and doctors say, it's wrong, it's false. Sepertiga populasi di dunia ini, saudara, mereka sudah tertipu. Karena mereka percaya bahwa yang namanya COVID-19 ini adalah satu konspirasi dan apa yang dikatakan oleh dokter mengenai keberadaan virus ini bukanlah satu kebenaran. Don't be immunized because that is the number 666 that they're going to put into your arm. Jangan sampai mau divaksin, nanti itu adalah angka 666 yang ditaruhkan di lenganmu. That's how Antichrist is going to control you. They already put the chip into your arm. Oh, begitulah cara antikristus nanti akan mengontrol kamu. Mereka sudah meletakkan namanya chip di tangan kamu. Well, the problem is the Bible says the chip is going to be in the forehead, not in the arm. So they already missed the truth there. Kalau kita mengatakan nanti ditaruhnya di dahi. Jadi dalam hal itu mereka sendiri sudah salah, saudara. Yes. Yeah, there's going to be 666 here, not in the arm, right? Yes. Ya, ditaruhnya di kening, bukan di tangan, saudara. Yeah, the others say, oh no, Christians should never take medication. You just need to trust God. Beberapa pengajaran lagi berkata, oh orang Kristen tidak perlu minum obat. Saudara hanya cukup percaya kepada Tuhan saja. And the very people apparently who were trusting God died. Dan orang-orang yang ternyata berusaha percaya kepada Tuhan tadi, pada perjalanan yang mereka justru mati. There is a place for trusting God, and there's place now where we need to be rationally thinking and saying, this is what we need to do. Saudaraku, ada bagian yang memang sepenuhnya kita harus percaya kepada Tuhan, dan ada bagian di mana kita perlu memakai otak kita dan tahu ada yang harus kita kerjakan di sana. You know, I have a very simple answer to this. How I manage this in my life is what I can do, I must do. Above and beyond that, God does it. And I trust God for those things. Dr. Stos punya pemikiran yang sederhana mengenai hal ini. Yang bisa juga saudara pakai, yaitu kalau saya tahu ada yang bisa saya lakukan, maka saya akan melakukannya. Tetapi bagian di mana saya tidak bisa melakukannya dan itu di luar kemampuan saya akan serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang melakukannya. Yes. And there's other people, who say, oh, this whole thing, jabs and all that, is only because government wants to control us. Dan banyak orang juga yang berkata, saudara, oh semua mengenai vaksin ini sesungguhnya adalah cara pemerintah untuk bisa mengendalikan kita. That's all deception. Semua itu adalah tipuan. And you would think that at least the believers would be better off knowing what is truth and what is not. Dan saudara tentunya ingin berpikir bahwa orang percaya pasti tahu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yeah, and because of that, these forms of ideological and spiritual directions that are given to us from all different sources. Dan mengenai hal itu ada begitu banyak dari berbagai sumber. Ada mengenai ideologi dan juga mengenai hal-hal rohani yang kita dapatkan dari sumber-sumber tersebut terkait hal ini. Destabilize our own spiritual life. Itu adalah untuk menenangkan atau menstabilkan kehidupan roh. Justru membuat kita tidak stabil. Yeah. It makes us emotionally weary. Itu akan membuat kita justru menjadi secara emosional, kita menjadi khawatir. Spiritually exhausted. Ya, begitu banyak informasi yang datang dari berbagai sumber membuat kita itu letih. And physically drained. Yes. Dan kita menjadi kering secara fisik. There are more people now in psychiatry than ever before, in hundreds of years.
Yes. Ada begitu banyak orang saat ini membutuhkan psikiater lebih daripada masa-masa sebelumnya di dalam kehidupan yang ada. You see, because it got hold of people. Karena masalah itu sudah mencengkram orang-orang. Yeah. Deception can bind you to the point where you cannot see the truth anymore. Tipuan itu bisa mengikat saudara begitu eratnya sehingga saudara tidak bisa lagi melihat lebih jauh dan lebih banyak lagi. So what is the solution to all of that? Jadi apa solusi terhadap semua kejadian tersebut? We know there's a problem. Kita tahu di situ ada masalah. We know that Satan works to deceive us. Kita tahu setan bekerja untuk menipu kita. We even know that people one another try to deceive. Kita tahu juga bahkan manusia satu dengan yang lain saling menipu. Yes, and so all these things play together into one particular area as to where we need to be very careful. Dan ini membuat membentuk satu, mereka itu bekerja sama satu hal yang perlu membuat kita semakin berhati-hati terhadapnya. It's not now that we go out, and we are, connecting with people and look at everybody. Are you deceiving me or you are deceiving me? It's not like that. Bukan berarti kita keluar, saudara, dan kita melihat orang, oh kamu mau nipu aku, oh kamu nggak nipu aku. Bukan seperti itu maksudnya. But in Matthew 24, as we read, in verse 4, Jesus gave a warning to his closest friends. Tapi dalam buku Matius 24 ayat 4, tadi Yesus sudah memberikan peringatan kepada kawan-kawan atau orang-orang yang dekat dengan dia. To his best followers. Kepada orang-orang yang suka mengikuti dia. Most trained people. Orang-orang yang sudah paling terlatih. Most experienced people. Orang-orang yang paling berpengalaman. He said, watch out that no one deceives you. Dikatakan olehnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. So what he was saying is that even for you who are trained, even those who have experience, even though that you are the best followers, there is a chance you can be deceived. Yes. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita, meskipun kamu adalah orang-orang yang terlatih, meskipun kamu adalah orang yang punya banyak pengalaman, meskipun kamu adalah orang-orang terbaik sekalipun, kamu tetap punya kesempatan untuk bisa tertipu. Yes. Yes. And out of the first church in Jerusalem, church that is known for the power of the Holy Spirit, for the things that were happening there. Dan di gereja mula-mula yang ada di Yerusalem, di gereja yang terkenal dengan kuasa daripada pekerjaan Roh Kudusnya, gereja yang yang banyak kisah-kisah di sana, yang banyak terkenal kisah-kisah luar biasa di sana. It was a church that everybody today would say, I would like to join this church. Itu adalah gereja, saudara. Gereja mula-mula itu adalah gereja di mana orang zaman sekarang itu selalu berkata, aku ingin menjadi bagian dari gereja mula-mula. The Bible said Judaizers came out of that church and they were going to other churches, deceiving people in various churches that were planted by the apostles. Dan Alkitab berkata, saudara, bahwa aliran Judaisme itu keluar daripada gereja yang mula-mula dan menyebar ke seluruh dunia sebagai satu ajaran yang menyesatkan sampai hari ini. Yeah, they were deceivers. Mereka adalah penipu. They came out of the church in Jerusalem. Mereka keluar dari gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. And that's what Jesus says, watch out. Dan itu sebabnya Yesus berkata, waspadalah. And Paul had a tremendous problem with these Judaizers. They were teaching all kinds of wrong things to the churches that he planted and established. Dan Paulus punya masalah dengan orang-orang Judaisme ini. Karena mereka mengajarkan banyak sekali pengajaran yang sesat. Dan datang ke gereja-gereja yang dia bangun. Yeah, in chapter 24, as we read, verse 22, it says, if those days had not been cut short, no one would survive in the faith that is. For the sake of the elect of those, the days will be shortened.
Dalam buku Matius 24 ayat 22 dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Yeah, in many cases, there is people who are very much into the supernatural, into miracles and signs and wonders. Pada saat itu mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat suka kepada hal-hal supranatural, tanda ajaib dan mujizat. And I wish we would have more of that. Dan saya betul-betul ingin lebih lagi akan hal tersebut. The problem is that there's no discerning between supernatural evil and supernatural good working within the church. Persoalannya adalah tidak ada membedakan. Tidak bisa mereka membedakan antara supranatural yang baik dan supranatural yang jahat di dalam gereja. I remember the crusade service I was doing in Yogyakarta. Saya teringat ketika saya sedang mengadakan KKR di Yogyakarta. And we had many people there. Thousands were there. Dan pada saat itu ada ribuan orang yang datang ke sana. And when I made an altar call, a lot of people came for prayer. They wanted to be healed, they wanted to be delivered, and so on. Dan ketika diadakan altar call, panggilan dari depan saudara, ada begitu banyak orang yang maju ke depan dan ingin didoakan. And as I was praying with people, the Holy Spirit noted me, that there is a person back there that needs to be cast out of this service because he is sent by Satan or demons to do the deception work. Dan ketika saya sedang berdoa pada saat itu pada orang-orang, Roh Kudus berbicara kepada saya, ada satu orang yang perlu diusirkan dari kelompok orang yang maju ke depan itu. Kenapa? Karena dia sedang memberikan satu tipuan muslihat kepada orang-orang yang ada di sana. And so I got off the platform, I went through the crowd of people, all the way back there, and there is this young man kneeling next to a lame person. Dan pada saat itu saya langsung turun dari altar, kemudian pergi kepada arah yang ditunjuk oleh Roh Kudus itu, dan bertemu dengan seorang anak muda yang sedang berlutut mendoakan kepada orang yang lumpuh. And I said to him, "What are you doing?" Dan lalu saya berkata kepada anak muda itu, apa yang kamu sedang lakukan? He said, "I want to perform a miracle of healing for this lame man." Lalu dia berkata, aku ingin melaksanakan satu mujizat kesembuhan kepada orang yang sedang lumpuh ini. I said, "You are of the devil sent here to deceive people here." So I said, "Get out in the name of Jesus. Get out of this place now." Lalu saya berkata kepada dia, kamu adalah orang yang diutus setan untuk menipu orang-orang ini. Pergi kamu dari sini, di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. And he got up and ran out. Dan dia pun langsung bangun, bangkit, dan pergi berlari. And then I ministered to this young lame man, and he got up and God healed him. Dan pada saat itu saya langsung melayani orang yang lumpuh tadi, orang muda yang lumpuh tadi, dan dia pun bangun, bangkit, berdiri, dan sembuhkan oleh Tuhan. If I would not have discernment of spirits and the Holy Spirit would not show it to me, dan kalau saya tidak punya karunia untuk membedakan roh dan Roh Kudus tidak menunjukkannya kepada saya, and that man will get up and walk, and start shouting, that he is healed. Dan maka orang muda yang lumpuh tadi akan mulai bisa bangun, bangkit, berdiri, dan berseru bahwa dia sudah disembuhkan. We will all be deceived. Dan kita semua akan tertipu olehnya. So deception is a very, very, very issue today with the churches of Jesus Christ. Maka saudara, penipuan itu adalah masalah yang sangat-sangat serius pada gereja hari-hari belakangan ini. Yeah, that's why when John says, "Sanctify them by truth, your word is truth." Itu sebabnya ketika Yohanes berkata, dikuduskan oleh kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yeah, so that's what we need today. Itu yang kita butuhkan pada hari-hari sekarang ini. And it's my prayer, that every one of us would be filled with the Spirit in such a way that we would not be deceived away from the truth of Christ. Inilah doa saya pada hari ini supaya kita dipenuhkan oleh Roh dan tidak ditipu atau dijauhkan daripada Kristus pada hari-hari seperti sekarang ini. That Christ would give us the gift of spirit of discernment.
Sehingga Kristus akan memberikan kepada kita roh karunia untuk bisa membedakan roh. It's very easy to be decepted when we believe or when we are praying for something and then we receive the false things, that is not of God. Adalah sangat mudah bagi kita tertipu, saudara, ketika kita sedang berdoa akan sesuatu dan kita menerima sesuatu itu padahal itu bukan datang dari Tuhan. And the only way to avoid spiritual deception is to recognize that it's a serious danger. Dan satu-satunya jalan untuk bisa mengetahui bahwa kita sedang apakah kita mau tertipu atau tidak, adalah kita pertama-tama harus menyadari betapa berbahayanya tipuan itu. Yeah, to avoid spiritual deception means to be committed to a loving church. Kalau kita mau dihindarkan dari tipuan-tipuan secara roh, itu artinya kita harus berkomitmen untuk banyak menghabiskan waktu di gereja. To be committed to Christ-centered life. Untuk berkomitmen juga menjadikan Kristus, Tuhan, sebagai pusat kehidupan kita. And to live in a total communion with Christ and fellowship with Him. Dan untuk hidup di dalam persekutuan yang sepenuhnya, persekutuan yang intim dengan Kristus dan juga berfellowship dengan Dia. And that's my prayer for everyone. Dan itulah doa saya bagi semua saudara. Lord, we thank you for the warnings that we have in the Bible. Bapa, kami mengucap syukur untuk peringatan yang kau berikan melalui Alkitab. That we would not be people who have been deceived. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang tertipu. But that we will be able to help those who are deceived. Tetapi kami mampu untuk bisa menolong orang-orang yang tertipu. They got in the wrong places with the wrong teaching, with the wrong crowd of people, believing wrong kinds of experience that they had. Mereka berada di tempat yang salah, percaya pada pengajaran yang salah, bersama dengan orang-orang yang salah dan menuju tempat yang salah. Lord, I pray that in these last days, the power and the truth of the Holy Spirit would come upon every believer. Hamba-Mu berdoa Tuhan bahwa kuasa-Mu akan turun pada hari-hari belakangan ini kepada setiap orang percaya. That we may finish our race well. Sehingga kami bisa menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Thank you, Lord, for blessing you people. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas umat-Mu. Holy Spirit, continue to make us aware of these things. Roh Kudus, teruslah sadarkan kami untuk berjaga-jaga akan semua tipuan ini. That we may be like salt and light in this world. Sehingga kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Wow. Amen. Amen. Doctor, thank you so very much. Dr. Sos, terima kasih banyak. I personally thank you so very much. We are so blessed. Ya, terima kasih, sangat-sangat diberkati. What you don't know is, Yang tidak Dr. Sos ketahui adalah, this afternoon I was praying for 1 hour and crying for these things. bahwa tadi sore Bapak Yes. Gembala berdoa dan menangis kepada Tuhan untuk hal ini. Because, sometimes, I can see people cheating me, deceive me. And then, I can see somebody else deceive other people and I want to help. And then I can see also, when I preach and then I might be mad at somebody and I might be not like, and then I tend to make it, many thoughts come, and then you have been a pastor, so you know what I'm talking about, Yes, I do. So, I just feel not right, I just feel, am I a deceitful man also, and I don't want to be like that. And if you do like that, and if you don't do like that, if you many things, that's why I tell my wife, I want to pray first. I cannot hold it anymore, Yeah. There's just so much thought in my head. And
I just pray and cry. I just pray and cry. I just pray and cry. And then I ask Lord many things, and you know God. You can talk many things. The answer is not immediately come all the time, But I just want to say thank you for being the voice of God tonight. Thank you so very much. I am so blessed. And yes, many things, especially when you said, you are not what you thought, but you are what you hide. And as a pastor, you hide many things. Yeah. Not only for yourself, for your family, for the church, and I don't like it, Yes. I just want to be, if you mad, you just go out and mad and hit somebody, and after that finish. You cannot do that, So, many, many things. But thank you, Doctor. I'm so relieved now, and thank God for you, and thank you so very much for. I believe that many people are also being blessed for this Praise the message. Yeah. So, brothers and sisters, in the mighty name of Jesus, this is very deep but very blessed. Will bless us so much. Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan hari ini sangat dalam dan sangat memberkati kita semua. Yes, it is challenging all of us. Dan itu memang menantang bagi kita semuanya. And it is something like opening us in front of God. Dan ini sangat membuka kita, membuat kita bisa apa adanya di hadapan Tuhan. This is the true word of God. Ini adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran It's bagi kita. opening yourself, it's opening your life to God. Membuka diri saudara ke hadapan Tuhan. So I believe you will be blessed. Dan saya percaya saudara akan diberkati. And another thing you must remember also from these lessons. Dan satu hal juga yang saudara harus ingat dari pelajaran hari ini. Repentance is not feeling sorry. Bahwa bertobat itu bukan berarti saudara mengatakan minta maaf. You can feel sorry and then you still go on and go on. Ya, saudara bisa saja berkata saya minta maaf, tapi saudara ulangi dan ulangi lagi. And repentance is you just turn 180 degrees. Sementara kalau yang namanya bertobat, saudara berbalik 180 derajat. So somebody needs to hear this. Iya, saudaraku, ada orang-orang yang perlu mendengarkan firman Tuhan ini. Please share. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada So orang many lain. people will be blessed. Sehingga lebih banyak lagi orang yang akan diberkati. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Sos. God bless you so very much. Wonderful word of God. Yes, as always, I cannot wait until next week. But I must wait until next week. Yeah, cannot wait until next week. Thank you so much. Send our greetings to Ibu Barbara. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. I will do that. Sos. Bless you. Yes. God bless you. Have a nice day. Yeah. Yes. And you go and sleep well. Yes, I will. After this, yes, for sure. Yes, I will. Yes, thank you so very much. Thank you so very much. Yes. Bless you, Doctor. Yeah. God bless you. Yes, bless you. Bye-bye then. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di dalam live sharing firman Tuhan bersama dengan Bapak Gembala dan Dr. Stefan Sos. Sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikannya, bahwa ini merupakan satu hal yang penting yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Jangan sampai saudara berkata, oh aku udah sering ke gereja kok, aku udah lama Kristen. Aku Kristen mulai dari bayi, dari orok. Aku udah lama, aku dibaptis, sudah lama aku belajar Alkitab. Kalau saudara menjadikan itu pegangan saudara untuk menjalani hari-hari belakangan ini, hati-hati saudara, jangan-jangan saudara sudah tertipu. Nah, itu yang perlu kita pelajari, dan biarlah kiranya kita juga belajar untuk menjadikan firman Tuhan ini, kita berkomitmen untuk memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menghabiskan lebih banyak lagi waktu di rumah Tuhan, dan juga kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak bisa ditipu oleh guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu dan para pengajar-pengajar yang sesat. Oke? Oke, ada pesan saya juga. Saya merasa kalau kita live sharing, semua tamu-tamu kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya selalu diberkati, semalam juga dengan Bapak Tomire Odell sangat diberkati, hari ini juga sangat diberkati. Sangat sayang apabila firman Tuhan seperti ini hanya bagi kita yang mana kita sudah selalu setia, dan saudara setia karena saudara tahu saudara diberkati.
Bagaimana kalau kita ajak orang lain juga, Amin. supaya orang lain juga ikut diberkati. Saudara tahu masa-masa seperti ini, hal-hal firman Tuhan yang hidup dan berkuasa seperti ini pasti akan memberikan berkat, pasti akan memberikan pengharapan, memberikan arahan dan hikmat bagi orang-orang. Kita tidak tahu apa, seperti tadi dikatakan berproses, hidup kita ini adalah apa yang kita sembunyikan, bukan yang kita tunjukkan pada orang. Jadi mungkin di balik semua senyumnya, di balik semua kegagahannya atau yang dibanggakannya seperti dikatakan tadi dalam firman Tuhan, hatinya menangis atau dia butuh sesuatu. Dan mungkin hanya dengan membagikan link kepada mereka, mengajak mereka, ayo nonton sama-sama. Mungkin ketika mereka menonton, mereka bisa diberkati, mereka bisa mendapatkan jawaban. Mungkin mereka sudah lama mencari-cari, atau itu mungkin air mata mereka, dan mereka mendapatkannya. Saya percaya kalau mereka diberkati, Tuhan juga pasti akan memberkati saudara. Ya, jadi mari kita bagikan. Jangan lupa nanti minggu depan kita masih ada setiap Rabu jam 10 malam. Dan jangan lupa nanti hari Sabtu kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta James Singh dari Eagle Nest Church Singapura jam 1 siang. Dan jangan lupa minggu depan juga Selasa jam 9 ada bersama dengan Bapak Tommy Ray Odell. Bagikan pada teman-teman, kita tidak perlu malu karena ya pada masa seperti ini kita tidak tahu siapa yang membutuhkan, tetapi kita kasih pada mereka. Dan apabila ternyata mereka itu diberkati, tentunya Tuhan sudah memakai kita untuk menjadi jalan berkat bagi orang lain. So, itu saya permintaan saya supaya kita semuanya boleh menjadi jalan berkat dan boleh menjadi terang bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dan kami memberkati saudara. Ada tadi satu orang minta doakan, mari kita doa sebentar ya, ada satu orang yaitu Romada Nababan. Ya, Romada Nababan tadi minta didoakan supaya abangnya di Kalimantan yang stres disembuhkan Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya stroke ya, bukan stres. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa bagi Romada Nababan, bagi saudaranya yang ada di Kalimantan, abangnya Tuhan, yang pada saat ini terkena stroke. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kiranya darah Yesus tutup bungkus dia, sucikan, kuduskan, layakkan dia. Dan kami mohonkan kemurahan-Mu Tuhan, ya Tuhan, supaya bilur-bilur Yesus boleh menyembuhkan dia. Amen. Kami berdoa kiranya semua saraf-saraf yang berfungsi kembali, otot-ototnya juga berfungsi kembali. Amen. Kami berdoa ada pemulihan, segala sesuatu yang rusak bisa dikembalikan Tuhan, bahkan lebih baik daripada semula demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa roh kehidupan mengalir, kami berdoa Zoe mengalir, mengalahkan semua kematian. Dan dalam nama Yesus kami berdoa supaya sebelum tahun ini berakhir, abang daripada saudara kami ini, Romada Nababan ini, boleh kembali baik beraktivitas, boleh kembali baik dalam berjalan dan bekerja kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mulai saat ini juga supaya Kau jagai dia, supaya dia tekanan darahnya tetap normal, tidak ada stroke lagi. Kau jagai pikirannya dan hatinya, supaya selalu ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran, dan tidak ada kutuk penyakit, kutuk kematian yang bisa menjamah. Dalam nama Yesus kematian pergi, dalam nama Yesus stroke pergi, dalam nama Yesus bekas-bekasnya juga pergi, dalam nama Yesus kesembuhan mengalir, dalam nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin, amin, dan amin. Baik, puji nama Tuhan saudara-saudari. Kalau ada topik doa saudara yang lainnya, saudara bisa DM kepada kita dan kita punya pendoa-pendoa syafaat dan kami juga akan berdoa bagi saudara-saudari sekalian. Sangat berkasih bersama dan kami berharap malam ini saudara semuanya boleh beristirahat dengan baik. Tetap laksanakan prokes, doa kami semuanya kita sehat, kuat, dan panjang umur. Dan dari kami berdua di sini, kami mau mengucapkan berkat ini bagi kita semuanya. Haleluya, salam kemenangan iman dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kekayaan ilahi memenuhi kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi dan Immanuel, Tuhan Yesus sertai. God bless. God bless.